Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 145. Semuanya adalah bos besar. Kak Jake tercengang. Ada ratusan orang. Sudah gilakah? Hanya membereskan beberapa pecundang kecil, kenapa begitu banyak orang yang datang? Pasti hanya kebetulan, bahkan manajer Wang pun tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Menurutnya, alasan mengapa manajer Wang mau melindungi Thomas Kin hanya karena dia sedang makan di restorannya, untuk melindungi para tamu restoran. Demi seorang pelanggan, bahkan jika itu adalah pelanggan kartu platinum, tidak mungkin serepot itu sampai memanggil beberapa ratus orang. Dia pikir dia siapa? Beberapa preman kecil ikut mengangguk, berpikir bahwa itu pasti kebetulan. Beberapa orang di depan mereka hanyalah dari keluarga biasa, mana mungkin mereka bisa memiliki latar belakang yang begitu besar. Wajah Clint Sun masih panas dan sakit, raut wajahnya penuh kebencian. Botak. Pukul mereka dengan kencang. Ishak yang mengertakkan giginya dengan marah. Kak Jake, bila urusan hari ini sudah selesai, aku akan menambahkan lebih banyak uang untukmu. Kak Jake mengangguk. Adik Ishak, jangan khawatir, hari ini ada Kak Jake di sini, aku tidak akan memberi muka kepada siapapun. Begitu selesai berbicara, dan teriakan marah pun terdengar dari luar. Anjing, mukaku juga tidak cukupkah? Seorang pria berjas hitam berjalan dan menendang pintu kamar VIP. Kak Jake tercengang, Tuan Hanson Asteris. Melihat Hanson Long, kaki Kak Jake gemetaran sampai hampir terduduk di lantai. Siapa itu Hanson Long? Itu adalah tokoh besar yang selalu dia ingin ambil hatinya. Sayangnya dia memiliki reputasi buruk di luar, jadi Hanson Long tidak mau menerimanya sama sekali. Selama bertahun-tahun, Kak Jake sering berlaku semena-mena dengan menggunakan nama Hanson Long. Dan sekarang saat dia benar-benar bertemu muka dengan Tuan Hanson Asteris, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk sombong lagi. Ishak yang tidak mengenal Hanson Long, dan dengan kemampuannya pun dia tidak memenuhi syarat untuk mendekati Hanson Long, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu? Aku kasih tahu kamu ya, Kak Jake tidak akan memberikan muka kepada siapapun hari ini." Setelah Ishak yang selesai berbicara, suara seram lainnya terdengar dari luar. Benar begitu. Apa mukaku Rico Pei juga tidak cukup? Sambil berbicara, Bos Rico berjalan masuk, dan ketika pintu dibuka, bisa terlihat bahwa di luar lobi sudah dipenuhi orang yang mengepung rapat seluruh hotel. Rico Pei memandang Kak Jake dengan ekspresi muram lalu berkata dengan dingin, "Mukaku cukup atau tidak?" Kak Jake tercengang, "Bos Rico benar-benar datang. Hanya seorang pelanggan, bagaimana mungkin Bos Rico turun tangan sendiri?" Kurang dari 1 menit setelah Rico Pei masuk, suara lain terdengar lagi. "Jika muka Bos Rico tidak cukup, bagaimana kalau ditambah dengan aku, Samuel Duan?" Pintu kamar VIP terbuka sekali lagi, dan sosok Samuel Duan yang besar dan tegap berjalan masuk, memancarkan aura pembunuh dari tubuhnya beserta aura unik yang hanya dimiliki oleh kalangan atas. Samuel Duan memandang Kak Jake dengan dingin dan mendengus. "Kamu benar-benar hebat, muka segini banyak orang pun tidak cukup." Kaki Kak Jake lemas, dia berlutut di tanah, mulutnya terbuka dan wajahnya terkejut. Hatinya bergejolak, otaknya kosong. Tuan Hanson Asteris, Bos Rico, Kak Samuel. Semua tokoh besar ini berdiri di depannya. Tidak satupun dari mereka yang bisa dia singgung. Sekarang, ketika ketiganya menyusahkannya bersama, bahkan jika Kak Jake memiliki 10 nyawa pun tidaklah cukup bagi mereka. "Bos Rico,
Kak Samuel. Aku tidak tahu. Sudah sampai tahap ini asteris, Kak Jake benar-benar bingung, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tokoh-tokoh besar ini, seperti beberapa gunung besar, menindihnya sampai kehabisan napas. Samuel Duan melihat situasi saat ini sekilas, dia bisa menganalisis apa yang sedang terjadi, lalu berkata dengan dingin. Sekarang aku akan memberi kamu kesempatan untuk menebusnya. Jika aku tidak puas, nyawamu susah diselamatkan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 146 tidak memberikan petunjuk. Begitu Kak Samuel berbicara, si kepala botak itu sangat gembira, bagaikan amnesti, masih ada kesempatan untuk menebusnya, baguslah. Kak Jake bangkit dan menoleh, menatap Ishak yang dengan ekspresi yang sangat murung. Kamu benar-benar ingin mencelakakanku ya, aku akan membunuhmu. Si kepala botak mengambil botol bir dan memecahkannya langsung di kepala Ishak yang. Dalam sekejap, botol anggur itu pecah, dan kepala Ishak yang pun penuh dengan darah. Fisiknya memang sudah kurus dan lemah, bagaimana dia bisa menahan pukulan si botak? Kak Jake, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Kamu sudah menerima uang 50.000 yuan dariku. Saat kamu mati, aku akan membakarnya untukmu. Setelah selesai berbicara, si kepala botak itu langsung menekan Ishak yang ke lantai dan memukulnya berkali-kali. Samuel Duan dan Rico Pei buru-buru memandang Thomas Kin seolah memberi kode. Thomas Kin berkata, "Oke, tidak ada masalah apa-apa, kami akan kembali." Selesai berbicara, Thomas Kin memapah bibi kedua, lalu ketiganya berjalan keluar dari kamar VIP. Setelah keluar dari kamar VIP, barulah terlihat begitu banyak orang berdiri di lobi, paling sedikit ada 100 atau 200 orang. Ernie Tang terkejut, tetapi ketika orang-orang ini melihat Thomas Kin keluar, mereka dengan cepat menyingkir, sikap mereka sangat hormat, membuat Ernie Tang bingung. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam mobil, Ernie Tang baru bertanya. Thomas, siapa mereka ini? Thomas Kin berkata, temanku. Ernie Tang mengerutkan kening. Sejak kapan Thomas mempunyai teman yang begitu hebat? Vivin mengemudikan mobil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apakah itu teman yang kamu punya ketika kamu masih tuan muda besar keluarga Kin? Kamu sekarang sedang susah, jadi cobalah untuk tidak merepotkan orang lain. Masalah hutang budi seperti ini, dipakai sekali maka akan berkurang sekali juga. Jelas-jelas Thomas Kin telah membantu mereka, tetapi Vivin masih tidak bisa tahan untuk tidak berkhotbah kepada Thomas Kin. Jangan sampai dia selalu berpikir bahwa dia masih seorang tuan muda asteris-asteris. Orang biasa harus menjalani kehidupan orang biasa. Jangan menyinggung orang yang tidak bisa kita singgung. Dalam masyarakat ini, bagaimana mungkin ada orang yang tidak menundukkan kepala? Thomas Kin hanya tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Bibi kedua, aku membuka klinik pengobatan, jadi lain kali tidak perlu mencarikan pekerjaan untukku lagi. Bibi kedua memikirkannya sepanjang waktu, tentu saja itu baik. Thomas Kin juga tidak ingin dia menaruh terlalu banyak perhatian lagi, jadi memberitahunya tentang klinik pengobatan. Ernie Tang terkejut, sungguh, baguslah, yang terbaik adalah memiliki keterampilan. Berapa besar klinikmu, berapa luasnya? Vivin mendengus, berapa besar skala yang bisa dia buat, palingan hanya menyewa sebuah kios kecil, kamu bisa mendapatkan izin usaha saja sudah menakjubkan. Tapi, kamu jangan sampai menerima segala macam pasien. Keterampilan medismu sangatlah dangkal, tidak bermasalah untuk mengobati flu biasa. Jika penyakit lain yang kamu obati terus jadi tambah parah, kamu akan bertanggung jawab. Vivin berpikir sejenak, dan akhirnya menghela nafas. Begini saja. Jika kamu memiliki sesuatu yang tidak dapat kamu obati, telepon saja aku dan aku akan membantu kamu menyelesaikannya. Jika benar-benar tidak berhasil,
aku dapat meminta Ketua Liu untuk memberimu sedikit petunjuk. Ketua Liu. Thomas Qin tersenyum tipis, tidak perlu, dia tidak mampu memberi petunjuk untukku. Ekspresi Vivin tiba-tiba kaku, lalu kemarahan pun muncul di wajahnya. Kamu terlalu sombong, baru bisa sedikit ilmu pengobatan, sudah berani buka klinik, kamu begitu congkak. Terserah kamu saja, aku tidak peduli lagi denganmu. Bersambung.